Wow, 오랜만입니다. Selamat Lebaran semuanya. Wah. Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bung Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Hari ini gue bawa topik yang sangat-sangat menarik untuk para ARMY. ARMY BTS. That's what I'm talking about today. Gak tahan lihat fansnya Jin yang playing victim gini. Serius deh, Mangne Line BTS itu sebenarnya masih bisa nunda Wamil beberapa tahun lagi. Tapi demi kegiatan grup, mereka milih ngikutin plan para Hyung dan rela ngorbanin banyak peluang solo. Entah itu solo activity, konser, bahkan opportunity gede kayak Super Bowl atau tawaran drama. Terus akhirnya berangkat Wamil lebih cepat dari seharusnya. Di saat yang sama, Jin udah selesai Wamil dan punya waktu hampir 1 tahun penuh buat solo activity. Setelah itu, J-Hope juga discharge dan mulai solo activity juga. Dari awal BTS itu udah punya rencana buat balik bareng sesuai anniversary debut. Dan itu jelas Jin sama J-Hope juga tahu. Makanya J-Hope habis keluar langsung rilis lagu, gas tour, dan selesain semua sebelum member lain discharge. Tapi Jin, dia punya waktu solo hampir 2 kali lebih lama dari member lain. Bahkan udah rilis album di 2004. Harusnya tour bisa dilakukan waktu itu, tapi malah mulai tour Juni 2005 setelah semua member discharge. Akhirnya apa? Dia nggak bisa ikut song camp. Jadi nggak masuk kredit lagu. Tapi malah fans Jin yang nyerang member lain seolah-olah mereka sampah. Padahal ini murni pilihan dan planning dia sendiri. Kalau dipikir-pikir, selama lebih dari 1 tahun waktu solo itu, dia juga bisa aja prioritasin tour dulu, baru variety show belakangan. Tapi dia pilih mulai konser pas timing member lain udah balik. Jadi ya konsekuensinya jelas dong. Sementara member lain, mereka rela nahan solo activity, nahan konser, nahan peluang gede, demi balik cepat buat kegiatan grup. Tapi sekarang malah diputar jadi seolah mereka yang salah. Aneh banget. Bahkan member lain tuh abis Wamil, demi nunggu kegiatan grup, mereka nggak ngelakuin aktivitas besar. Paling cuma foto majalah sama iklan doang. Terus waktu mereka ikut song camp, fans sempat berharap, wah, nanti abis Wamil bakal solo kayak Seokjin nih. Tapi ternyata nggak ada aktivitas apa-apa. Sampai fans sempat kecewa. Di saat kayak gitu, cuma Seokjin yang jalan sendiri dengan solo activity. Terus fans Jin bilang apa? Dibilang cuma dia yang ngurus fans lewat solo activity. Dipuji-puji gitu kan. Padahal itu tuh cuma ngejalanin solo activity yang sebelumnya belum sempet dia lakuin sebelum masuk militer. Sementara member lain memang lagi nunggu kegiatan grup. Tapi mereka tetap komunikasi sama fans lewat Weverse, IG Story, Live, dan lain-lain. Pas balik malah jadi kayak gini. Main politik, bikin member lain kelihatan jelek. Nah, serius deh. Standar ganda banget. Coba kalau ini kejadian di grup lain. Gara-gara satu member fokus solo sampai kegiatan grup ketunda. Pasti dia langsung jadi pengkhianat. Terus soal kredit, udahlah ya, jangan dibesar-besarin terus. Di film grup yang semua member tampil dan tayang global itu, ada juga kok member yang gak masuk kredit. Ada yang gak punya film dokumenter sendiri, gak punya konser solo, gak punya musik video solo. Banyak, tapi cuma karena masalah kredit doang, langsung pada marah dan ngejudge ngomongan member lain. Sumpah kelihatan sok paling suci banget, gak tahan liatnya. Yang harusnya dimarahin itu perusahaan, tapi malah gak pernah diserang. Padahal selama masa Wamil, member lain tuh berkali-kali bilang makasih ke Jin, karena dia aktif dan bikin mereka tenang. Itu semua conveniently dilupain gitu loh. Cuma gara-gara potongan video kurang dari 1 menit, langsung pada sensi dan ngerasa disindir. Ini sih udah level seni modern banget. Asli. Kata seseorang dari komen YouTube. Bukan dari gue ya, Tems ya. Nah, jadi barusan kita bahas soal kontroversi Jin yang gak dimasukin ke credit title. Dan gimana fans bereaksi cukup keras soal itu. Ada sisi yang bias ke Jin dan sisi yang bias ke member lain. Dari sisi biasnya Jin pada bilang, ini nggak adil untuk Jin. Emang nggak bisa nungguin? Jin padahal bentar lagi udah mau selesai solo tournya. Gak sehati banget deh. Nah, itu drama yang muncul hanya berdasarkan potongan video yang durasinya kurang lebih 1 menit. Yang padahal di momen yang sama, member-member BTS sebenarnya nggak nyalahin. Tapi lebih ke menyayangkan Jin yang nggak bisa ikut gabung dalam song camp. Tapi ternyata masalahnya nggak cuma itu aja. Karena di hari yang sama dengan comeback BTS ini, ada isu lain yang jauh lebih besar. Dan bahkan melibatkan pemerintah Korea langsung. Dan jujur Li, ini bukan cuman soal K-pop lagi. Jadi di hari konser BTS itu, ada orang-orang yang cuma mau kerja, ada cuma mau makan siang, ada yang cuma mau jualan di tempat biasa mereka berjualan. Bahkan ada yang mau datang ke pernikahan. Tapi mereka semua harus lewat body search dulu. Dan bukan cuma sekali. Gue bakal jelasin pelan-pelan karena ini cukup kompleks. Kita akan bahas apa yang sebenarnya terjadi di hari konser BTS di Gwanghwamun, kenapa sampai ada body search warga, kenapa isu ini jadi besar banget di Korea, dan kenapa banyak orang mulai mempertanyakan keputusan pemerintah. Dan seperti biasa, gue bakal misahin mana yang fakta, mana reaksi publik, dan mana opini. Jadi konser comeback BTS diadakan tanggal 21 Maret di Gwanghwamun Square, Seoul, 1 hari sebelum birthday gue.
Ini bukan venue biasa loh, Tems. Ini pusat kota dekat istana kerajaan dan biasanya jadi tempat event besar nasional. Sebelum hari konser, pemerintah Korea sudah mulai ambil langkah besar. Baru ya tonton video gue yang sebelumnya buat tahu persiapan pemerintah untuk konser BTS ini. Faktanya adalah, dari 19 sampai 21 Maret, level ancaman teror dinaikkan dari attention ke vigilance. Berlaku di distrik pusat Seoul seperti Jongno dan Cheong, Jongno-gu, Cheonggu. Alasannya, dalam situasi global yang nggak stabil seperti sekarang ini, event dengan massa besar seperti konser BTS dianggap punya resiko yang tinggi. Pemerintah juga secara terbuka bilang bahwa mereka belajar dari tragedi seperti Itaewon Halloween crowd crush. Jadi pendekatannya sangat jelas. Lebih baik over prepared daripada under prepared. Selain itu, disiapkan zona kontrol kapasitas 100.000 orang, kurang lebih ya. Kepadatan maksimal 1 orang per meter persegi. Checkpoint acak, puluhan unit polisi anti huru-hara. Dan dari awal sudah ditetapkan semua yang masuk harus lewat metal detector dan pemeriksaan barang. Jadi body search yang terjadi di hari H itu sebenarnya sudah direncanakan dari awal. Di hari H, area Gwanghwamun dipasangi sekitar 31 gate keamanan. Prosedurnya, lewatin metal detector, tangan dibuka posisi T, di-scan lagi, tas dibongkar, kalau alat bunyi, semua isi kantong harus dikeluarin. Lah terus masalahnya di mana? Ini bukan cuma untuk penonton. Orang yang kerja, orang yang lewat, orang yang cuma mau makan, bahkan tamu acara pernikahan di area sekitar. Semua harus ikut prosedur ini. Beberapa kejadian di lapangan. Lansia nolak body search, ibu hamil harus diperiksa manual, chef ketahuan bawa pisau dapur, gunting kecil disita. Ada juga yang harus diperiksa berkali-kali dalam sehari. Reaksi mulai muncul lah. Gue cuma mau beli light stick, kenapa harus begini? Bahkan ada yang bilang ini mengingatkan ke era otoriter 1980-an. Karena praktik seperti ini sudah lama nggak terjadi. Masalah makin besar ketika muncul isu dana. Di mana-mana kalau melibatkan masalah, selalu ada masalah ya. Faktanya adalah sekitar 27,1 miliar won disebut dialokasikan untuk support konser BTS. Sekitar 2,25 miliar won untuk tunjangan personel. Publik mulai mempertanyakan, ini konser artis, ini bisnis privat, kenapa pakai uang pajak? Ini bukan soal BTS, ini soal prinsip. Kenapa kita yang harus tanggung? Serikat Pegawai Negeri juga menyebut ini sebagai potensi penyalahgunaan kekuasaan administratif. Pemerintah punya jawaban yang cukup konsisten. Mereka bilang ini soal keamanan. Mereka sudah menaikkan level ancaman dari sebelum acara dan secara eksplisit menyebut resiko global. Mereka juga tegasin bahwa langkah ini diambil untuk menghindari kejadian seperti Itaewon. Soal jumlah penonton yang ternyata lebih kecil, mereka bilang itu memang skenario terburuk. Prediksi awal ada di 260.000 orang dan data real time dari Pemkot Seoul 46 sampai 48.000 orang. Data dari Hybe sekitar 104.000 orang. Perbedaan ini cukup lumayan besar ya, Tems ya. Dan ada satu berita yang mungkin bisa bantu support perbedaan ini. Jadi ada berita yang memberitakan bahwa mereka melakukan survei pendatang dari provider HP, yaitu hanya 3 provider besar Korea, SKT, KT, LG U+. Nah, dalam angka survei ini belum termasuk yang pakai provider lain seperti Altelpon, which is also known as budget mobile service ya, dan provider dari luar negeri. Misalnya kita pakai XL, Telkomsel, dibawakan ke Korea, pakai roaming service bisa aja kan ya. Tapi tetap memicu kecurigaan bahwa skala acara dibesar-besarkan. Ini bukan cuma soal fans, ini soal warga biasa juga. Contoh, pernikahan kehilangan 50-100 tamu. Tamu harus naik bus polisi, tetap harus lewat body search. Jadi karena tamu pernikahan nggak bisa didatengin, mereka harus menggunakan bus polisi. Ada juga satu cerita warga yang cukup viral. Dia datang ke pernikahan temennya di dekat Gwanghwamun. Pengalamannya harus lewat body search hanya untuk datang ke acara pernikahan temennya. Sistem kontrol lebih ketat dari maraton. Subway yang biasanya rame malah kosong. Artinya aktivitas normal bener-bener berhenti. Pada akhir postingannya dia tulis, BTS memang luar biasa, tapi hari ini pernikahan temanku mungkin yang akan lebih aku ingat seumur hidup. Dan selain itu, notifikasi darurat terus muncul, jalan ditutup, macet parah. Ada komentar, aduh, gue ngerti BTS penting, tapi masa gue harus dapat notifikasi seharian sih? Terus ada juga yang ngepost, baru pertama kali seumur hidup gue dapat notifikasi di Korea dalam bahasa Inggris. Ada juga komentar ekstrim yang menyebut ini lebih parah dari martial law. Ini opini publik ya, Tems ya. Setelah semua ini, Hybe minta maaf, BTS juga minta maaf. Mereka bilang langkah ini tidak terhindarkan, tapi menyesal atas dampaknya ke warga. Kalau dilihat dari kasus ini bukan sekedar soal konser, ini soal batas. Di satu sisi, keamanan itu penting banget. Apalagi dengan crowd besar dan resiko global. Tapi di sisi lain, ketika orang yang bahkan bukan penonton ikut terdampak dan aktivitas sehari-hari terganggu, itu mulai terasa berbeda. Bukan hanya orang-orang yang lewatin area itu,
tapi penjual yang di area itu pun kena dampaknya. Dan gue ingat ada postingan beberapa penjual ya pada bilang di hari H-nya mereka hilang 2-2,5 juta won dari penjualan mereka. Dan menurut gue titik sensitifnya ada di sini, Tams. Begitu uang publik ikut terlibat dan warga harus menanggung dampaknya langsung, itu jadi soal kepercayaan, bukan cuma soal event, tapi soal keputusan. Walaupun sebenarnya BTS juga diperkirakan menyumbang 0,3-0,5% terhadap GDP Korea Selatan. Jadi ya sebagian dana publik juga datang dari BTS. Sekarang gue pengen tanya pendapat kalian. Kalau lu ada di posisi warga Seoul waktu itu, lu bakal anggap ini wajar demi keamanan? Atau lu bakal ngerasa ini berlebihan? Dan menurut lu pada, haruskah pemerintah pakai uang negara untuk event seperti ini? Dan menariknya, kayaknya kasus ini belum selesai. Karena kabarnya isu ini akan dibahas lebih detail dalam sebuah dokumenter yang akan dirilis tanggal 27 jam 4 sore waktu Korea di Netflix. Jadi mungkin nanti kita akan dapat gambaran yang lebih lengkap lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan comment down below. Gue pengen banget tahu perspektif lu pada. Annyeong, apa kata dunia?